Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Marvel. Saya berasal dari 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Baik, langsung saja. Di sini ada pendahuluan, yaitu outline. Itu ada konsep, TCP, IP model, encapsulation dan decapsulation, dan name of TCP IP message. Dan juga ada OSI layer model. Baik, langsung saja ke slide berikutnya. Sini ada konsep. Konsepnya adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Dan yang kedua, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Dan yang ketiga, aturannya tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Yang keempat adalah untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP IP model dan OSI model. Kita ke slide selanjutnya. Sini masih di konsep. Before open networking model exists, each vendor create their own networking model. On 2009, IBM create system architecture networking SNA. Other vendor also create their own networking model. After open networking model exists, each vendor use same networking model that can communication each other. Open networking model. Baik, kita ke slide selanjutnya. Ini ada TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking yang model yang saat ini komon digunakan dan juga jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Yang ketiga, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Yang keempat, secara dokumentasi TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Baik, kita ke slide selanjutnya. TCP atau IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Kedua, diantaranya contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, 5, SSH, dan DSB. HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Baik, kita ke slide selanjutnya. TCP atau IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Dan untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Baik, kita ke slide selanjutnya lagi. TCP atau IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Satu, addressing. Jadi kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Dan yang kedua, routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Baik, kita ke slide berikutnya. TCP atau IP, data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Kedua, salah satu fitur pada data link layer ialah FSC, FCS.
frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Ketiga, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Yang keempat, physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Baik, kita ke slide berikutnya. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Kita ke slide selanjutnya. OSI model dan konsepnya. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena dari sisi pengembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu slide terakhir, yaitu menjelaskan tentang OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh yang terakhir adalah physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1 ke 4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5 ke 7. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.